Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwi Putri dengan NPM B1A024405. Saya akan menjelaskan materi tentang database MySQL. Yang pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang database MySQL. MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang paling populer di dunia. MySQL menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language sebagai alat utama untuk mengelola dan memanipulasi data dalam database. MySQL awalnya dikembangkan oleh MySQL AB, perusahaan asal Swedia, dan kini dimiliki oleh Oracle Corporation setelah diakuisisi pada tahun 2010. MySQL bersifat open source, yang artinya kode sumbernya tersedia secara gratis untuk umum. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk memodifikasi atau menyesuaikan fungsionalitasnya sesuai kebutuhan. Walaupun tersedia versi komunitas gratis, MySQL juga menyediakan versi enterprise dengan fitur tambahan seperti backup otomatis, enkripsi data tingkat lanjut, dan replikasi tingkat tinggi. Selanjutnya, kelebihan MySQL. Yang pertama, cepat dan efisien. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi seperti website, dinamis, dan aplikasi e-commerce. Yang kedua, multi-platform. Bisa dijalankan di Windows, Linux, dan macOS. Yang ketiga, skalabilitas. Dapat digunakan untuk proyek kecil maupun besar, dari aplikasi desktop sampai sistem database perusahaan skala besar. Yang keempat, dukungan komunitas. Karena sangat populer, MySQL memiliki komunitas pengguna yang sangat besar dan aktif. Yang kelima, mendukung integrasi. Bisa digunakan bersama berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Java, C++, dan lain-lainnya. Contoh penggunaan MySQL dalam dunia nyata. Yang pertama, website e-commerce menyimpan data pelanggan, transaksi, dan produk. Yang kedua, sistem perpustakaan digital menyimpan data buku, anggota, dan riwayat peminjaman. Yang ketiga, aplikasi kasir atau pos mencatat transaksi penjualan, stok barang, dan laporan keuangan. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara perintah create, alter, dan drop dalam MySQL serta berikan masing-masing contohnya dalam konteks dunia nyata. Dalam MySQL, kita menggunakan perintah-perintah DDL atau Data Definition Language untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur database. 3 perintah utama dalam kategori ini adalah create, alter, dan drop. Masing-masing memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pengelolaan database. Yang pertama, create. Fungsi utamanya, perintah create digunakan untuk membuat objek baru dalam database seperti tabel, database, view, index, atau storage produk. Penjelasannya, saat kita pertama kali ingin menyimpan data dalam sistem, kita perlu membuat tempat penyimpanannya terlebih dahulu. Misalnya tabel. Tabel ini akan menggunakan kolom-kolom yang sesuai dengan data yang akan disimpan. Dan ini contoh dari dunia nyatanya. Makna dari contoh tersebut. Yang pertama, perintah di atas membuat sebuah tabel bernama buku. Yang kedua, kolom ID buku bertindak sebagai primary key atau identitas unik tiap buku. Yang ketiga, judul, pengarang, dan tahun terbit mencerminkan data nyata yang dibutuhkan oleh sebuah perpustakaan untuk mengelola koleksi mereka. Yang kedua, alter. Fungsi utamanya, alter digunakan untuk mengubah struktur objek database yang telah dibuat, seperti menambah kolom baru, menghapus kolom, mengganti nama kolom, mengubah tipe data, atau bahkan menambah constraint atau batasan. Penjelasannya, dalam kehidupan nyata, kebutuhan terhadap data bisa berkembang, misalnya seperti sistem perpustakaan berjalan, ada kebutuhan baru untuk menyimpan genre buku, maka struktur tabel yang sudah ada harus diubah. Contoh dunia nyatanya, dengan menambahkan kolom genre, perpustakawan bisa mengategorikan buku berdasarkan jenisnya, seperti fiksi, biografi, sains, sejarah, dan lain-lain. Perintah ini berguna saat ada kebutuhan baru yang tidak dirancang sejak awal. Yang ketiga, drop. Fungsi utamanya, drop digunakan untuk menghapus objek dari database, seperti tabel, database index, atau view secara permanen. Penjelasannya, perintah ini akan menghapus seluruh isi dan struktur objek yang disebutkan, berbeda dengan perintah lain seperti delete, yang hanya menghapus data
tapi tetap menyisakan struktur tabel. Contoh dalam dunia nyata. Makna dari contoh tersebut, yang pertama, tabel promo lama mungkin digunakan untuk mencatat promosi dan diskon pada masa lalu. Yang kedua, jika promosi tersebut sudah tidak relevan dan data tidak lagi dibutuhkan, tabel tersebut bisa dihapus untuk menyederhanakan database. Yang ketiga, penghapusan ini juga bisa meningkatkan performa database dan mengurangi beban penyimpanan. Catatan penting, perintah drop bersifat destruktif dan tidak bisa dibatalkan kecuali ada sistem backup yang baik. Oleh karena itu, penggunaannya harus sangat hati-hati, terutama dalam sistem produksi. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, gunakan CREATE untuk membangun database dari awal. Yang kedua, gunakan alter untuk menyesuaikan atau memperbarui struktur tanpa kehilangan data. Yang ketiga, gunakan drop hanya jika objek tersebut benar-benar tidak dibutuhkan lagi dan yakin tidak akan digunakan kembali. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.